ditahan bebas hari ini. Bagaimana? Ya, namanya juga kita lakukan upaya hukum ya. Begini, dalam proses hukum itu tentu ada koordinasi antara pihak kepolisian dengan pihak kejaksaan. Setelah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian sesuai dengan hukum acara, tahapan itu sudah berjalan dengan benar. Contoh, dari mulai penyidikan ke penyelidikan sampai P21 sampai tahap 2, tentu koordinasinya sudah ada. Kalau itikat baik dari Polda Metro Jaya kan sudah cukup. Selama ini proses nggak ditahan dia. Nah, kenapa dia kemarin dijemput, diambil secara paksa? Itu adalah tidak ada yang salah, itu kan rangkaian. Nah, supaya nanti ketika penyerahan dari tahap 2 itu diserahkan, dia dalam keadaan sehat. Kita kan jadi pusing ya, kemarin itu dia ditahan, kemudian dititipkanlah di Tahti ya, di penahanan Polda Metro Jaya. Kemudian dia mau dibawa ke rumah sakit, ribut. Kenapa nggak dokter yang kesini? Udah itu akhirnya dibawa. Ketika dicek ternyata gulanya tinggi, tentu dia harus dirawat. Kan itu itikat baik dari pihak kepolisian. Humanis didahulukan rasa kemanusiaannya, bukan proses penahanannya yang arogansi sih, tidak gitu. Kita melihat seperti itu. Kemudian ketika dia sudah waktunya untuk dikembalikan, karena hari ini adalah penyerahan, tentu sesuai dengan janji daripada pihak DIR, hari ini penyerahan, tentu dia memberikan ini kesiapan. Apa itu? Setelah dari rumah sakit dia sudah nyatakan sehat, penyakit bawaannya memang sudah disampaikan bahwa dia ada gula, ada GERD, ada segala macam sesuai yang disampaikan oleh pengacaranya, yaitu Pak Refli Harun. Kemudian dia dikembalikan ke Polda. Ribut lagi. Kenapa harus dikembalikan ke Polda? Kenapa tidak langsung saja dari rumah sakit ke kejaksaan? Ini kan nggak mungkin dilakukan seperti itu, karena ini tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, kembali ke Polda, dari Polda tadi pagi digiringlah bersama, diantarkan ke kejaksaan. Kejaksaan mau ditahan tidak ditahan itu biasa saja. Ya kan? Kenapa saya bilang biasa saja? Mungkin ada penjaminan, seperti kita dengar ada yang menjamin 50 purnawirawan. Ada beberapa hal lah kita lihat di sini ya. Ini yang kebenarannya kita kan cuman kita melihat ada WA masuk ke kita, ada yang jamin gitu. Dan tadi ada juga yang menyampaikan ada orang dari kepresidenan. Itu sah saja, namanya juga upaya hukum. Silahkan lakukan upaya hukum, tapi proses hukum itu kan tetap berjalan. Mau dia di dalam keadaan ditahan di kejaksaan atau tahanan rumah dengan komitmen dan janjinya, atau jaminan-jaminan orang-orang yang dapat dipercaya, dapat mempertanggungjawabkan dia kooperatif ke depan, ya apa salahnya, why not gitu kan. Mungkin ini yang menjadi permasalahan, jangan sampai kita miss dengan perkara ini gitu. Kita kan tidak harus memaksakan kehendak harus dia ditahan, kita puas sih tidak. Yang jelas proses hukum untuk demi kepastian hukum itu harus jelas dan harus ada gitu. Ini kan bukan bebas, ditangguhkan penahanannya, itu tahanan rumah kah? Kita kan belum jelas seperti apa. Yang jelas tadi hanya dia udah boleh dipulang tahanan rumah kah dengan komitmen atau janji-janji atau apa yang terjadi, kita kan nggak tahu. Bisa saja pertimbangan atas kemanusiaan, dia itu kan sakit, itu gula gitu ya, mungkin ada seperti yang disampaikan oleh pengacaranya gitu.
Mungkin pertimbangan di situ. Jadi kalau bagi kita mau ditahan tidak ditahan itu nggak perlu kita menjadi kecewa, karena ini yang penting penegakan hukumnya kan tetap berjalan, sidang akan berjalan. Mudah-mudahan dengan dia bebas seperti ini atau di tahanan rumah tidak akan terjadi benturan ketika persidangan. Itu yang kita harapkan, ya. Mudah-mudahan. Pun salah satu alasannya Roy Suryo dan Dr. Tipa tidak ditahan adalah mereka mengajukan penangguhan penahanan yang pertama, dan yang kedua mengajukan ahli yang meringankan. Lalu yang kedua, biar sekalian menjawab Bunda, tadi Bunda menyebutkan ada 50 purnawirawan dan salah satu orang kepresidenan yang bisa dibilang menjadi backingan dalam kasus ini. Itu bagaimana Bunda mengetahuinya Bunda? Ya, semua kan ada gosip. Kepastiannya kan belum ini. Cuman ada WA masuk, siapa-siapa orang yang menjamin itu, ada WA-nya masuk. Dan terus itu sah saja. Ya kan? Namanya juga upaya yang dilakukan. Tentu kalau kita bicara institusi, antara institusi kepolisian dan kejaksaan tidak ada jangan sampai miss, jangan ada bentrokan gitu ya. Oh kenapa kami mengantar dengan tahanan kemudian kalian tidak tahan? Enggak juga, karena selama ini polisi nggak nahan. Selama ini polisi tidak menahan, setahun lebih malahan dibiarkan mereka dari podcast TV ke TV. dari TV ke TV. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Dan ini juga dan mungkin itu juga akan dilakukan oleh pihak kejaksaan. Ada yang mempertanggungjawabkan. Tentu pihak kejaksaan harus menghargai juga orang-orang yang akan menjamin gitu. Kan ini menjamin untuk tidak penangguhan penahanan, bukan menjamin kebenaran atau seperti gosip bahwa ijazah Pak Jokowi goib karena dijamin oleh Pak Prabowo, kemudian bahwa Dr. Tipa dan Roy bebas. Enggak seperti itu adalah narasi-narasi adu domba. Menurut saya seperti itu, ya kan? Ada jaminan dari, masa enggak dihargai juga jaminan-jaminan itu, apalagi yang jamin itu banyak dari purnawirawan, ya kan? Ada juga elemen dari pihak presiden gitu. Semua demi keamanan ya, demi keamanan semua. Tujuannya agar tidak ada merasa yang terzolimi atau yang menzolimi atau yang dizolimi. Hal itu yang harus kita lipur gitu, harus kita ini kan. Jangan kita antara anak bangsa berseteru dengan perkara yang tidak semestinya. Ada tuduhan terhadap Pak Jokowi tentang ijazah. Itu juga tuduhan awal, kita juga menggiring persoalan itu. Makanya kapasitas kita, legal standing kita di sini, kita dengan Bang Egy Sujana adalah orang yang memulai perkara ini. Secara politik maupun secara hukum, kita sudah melakukan semua agar perkara ini clear. Ya kan? Sudah RJ dan sudah selesai. Nah, dalam perkara ini, jika ini akan dilakukan persidangan, itu yang kita butuhkan agar ada hitam putih kebenaran, kepastian hukum ijazah ini mau apa gitu. Satu, dan juga yang diperkarakan Pak Jokowi, kan laporan Pak Jokowi itu tidak ada menyatakan dia menuduh ijazah saya palsu. Saya menganggap orang itu salah, ijazah saya asli. Kan Pak Jokowi bukan itu yang dilaporkannya. Yang dilaporkannya tentang mendistribusikan, mengedit dan membuka di media-media itu ijazah Pak Jokowi itu. Legal standingnya apa? Dia dapat dokumen itu dari siapa? Apakah dari pemilik atau dari kampus? Ada enggak tanda terima dari pemilik atau dari kampus? Kan tidak ada. Itu yang dikatakan tidak punya legal standing atas yang mereka teliti.
ya, atas yang mereka teliti dan mengaku sebagai ahli. Sertifikasi ahli itu tolong tunjukkan. Kan itu masalahnya sekarang ini. Sertifikasi dan alat kaliberisasi dari penelitian mereka itu punya kaliberisasi yang seperti apa? Yang sudah punya sertifikasi apa tidak? Ini yang jadi pertanyaan bagi kita gitu. Bun, berarti Bunda menganggap atau berpendapat 50 orang purnawirawan dan salah satu orang penting di negara ini yang menjadi backing atas kebebasan Roy dan Tifa hari ini. Bisa jadi, ya, supaya jangan terlihat ada merasa keberpihakan bahwa kita ini penegakan hukum di bangsa ini diatur oleh Presiden ke-7. Kan itu yang di framing yang diucapkan, yang dikeluarkan, yang diviral-viralkan gitu. Bagi kita kan enggak seperti itu juga. Kita di sini terlibat dengan sebuah ingin tahu kepastian itu seperti apa. Ya kan, apakah kebenaran dari seorang peneliti. Kalau kita kan dengan ijazah S1 udah clear, ijazah SMA kan sudah clear. Enggak ada urusan dengan hal ini. Cuman kenapa kita dengan RJ dengan alasan kita yang sangat mendasar, yaitu berobat sakit atau menghilangkan pencekalan atau hal-hal yang lain lah, seperti Bang Egy juga sering sebenarnya melakukan beberapa presiden ya, seperti ke SBY kemana-mana Bang Egy lakukan juga kritik-kritik seperti itu, tapi kan tidak membuat arogansi dan tidak buat kisruh dan tidak buat keramaian yang selalu dari TV ke TV terus dibawa orang-orang dukungannya. Terus alasannya apa? Mereka itu kan, kita kan minta dukungan dari anggota. Kalau cari dukungan, cari premium dari dukungan sih gampang saja. Mereka bawa 50, kita bisa bawa 100. Ya, kalau itu harus kita lakukan. Kan tidak. Biarkan mereka lakukan apa, bagi kita sekarang profesionalitasnya saja. Kita ingin kepastian hukum itu, bukan mainkan ini perkara dalam politik. Karena kita di sini tidak punya kepentingan gitu. Kecewa nggak, Bun? Kalau dalam hal ini kita tidak menyatakan kita kecewa, karena bagi kita upaya itu sah gitu, dan tidak haram melakukan hal-hal seperti itu gitu kan. Upaya kita ingin mencoba mencari perlindungan hukum itu sah saja, normatif gitu. Apakah dia mungkin mereka mendapat dukungan yang benar-benar kredibel, ya alhamdulillah ya. Cuman kan kalau ada gosip yang menyampaikan bahwa Dr. Tifa dan Roy Suryo bebas dari hukum sih tidak. Kalau itu terjadi berarti mengangkangi hukum di bangsa ini. Berarti itu melakukan diskriminatif dalam persoalan hukum gitu. Padahal kita panglima tertinggi kita hukum. Kita minta juga kepada Pak Prabowo hukum ini harus digiring dan harus dikontrol sebagaimana mestinya gitu. Ya kan? Karena hukum itu harus ditegakkan. Berikanlah kebebasan kepada para penegak hukum untuk menjalankan fungsi-fungsinya dalam kepastian hukum. Di sini korbannya kan Pak Jokowi sebagai pelapor, ya kan? Nah, jangan dengan hal seperti ini buat pidana baru akan timbul dengan keributan, merasa euforia bahwa tidak ditahan. Tidak begitu juga. Kita merasa emosi, marah, kecewa bahwa kenapa tidak ditahan? Ini kan sudah sepatutnya. Emang ada backing dalam hukum ini? Enggak boleh juga. Jadi dua-dua belah pihak itu biarkanlah proses hukum ini berjalan. Mari kita giring, kita kawal seperti apa putusannya. Dan kita siap menerima dengan segala konsekuensi hukum itu sendiri.